Dukuhan Magersari, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Woi, masih hafal. Nah, itu kita itu tanah jawatan. Kalau di sini Indutani. Apa itu Pak De? Itu tanah pemerintah jawatan Perhutani. Oh gitu. Itu. Di situ itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Bumi Pertiwi Channel, kembali lagi bersama saya Rifai di sini. Hari ini kita lagi berada di Desa Panca Agung, yaitu transmigrasi tahun 1983. Jadi waktu itu masih zaman Pak Harto, teman-teman. Oke, adanya transmigrasi ini tujuannya untuk menjadikan orang-orang yang ada di kota besar itu dikirim ke wilayah-wilayah pelosok atau desa untuk bisa lebih sejahtera lagi dan bisa lebih berkembang lagi, sehingga bisa menjadi keluarga yang sejahtera dan makmur. Karena mungkin di wilayah asal atau sebelumnya mereka mungkin kurang berkembang karena tidak adanya lahan yang memadai atau yang cukup, sehingga mereka dibuatkanlah program transmigrasi pada saat itu tahun 1983 oleh Pak Harto. Dan kemudian pengirimannya mereka salah satunya ada di lokasi Desa Panca Agung ini. Nah, dari Desa Panca Agung ini ada beberapa wilayah dari Jawa yang dikirim. Salah satunya adalah seperti Nganjuk, Brebes, Pati, Kediri, Purworejo, dan yang paling banyak di sini ada waktu itu tahun tersebut ada 100 kakak, teman-teman. Ada 100 kakak dari Nganjuk. Jadi peserta terbanyak waktu itu dari Nganjuk, sekitar 100 kakak. Nah, transmigrasi ini bisa dikatakan sangat-sangat berhasil karena wilayah di sini sudah sangat maju, teman-teman. Sudah bisa jadi kecamatan sendiri. Yang dulunya di sini masih rawa, masih hutan, sekarang sudah, teman-teman bisa lihat, terhampar luas wilayah di sini. Setiap petani sudah dikatakan sudah cukup dan sangat sejahtera di sini, teman-teman. Mereka akhirnya bisa beranak pinak, punya anak cucu di sini, dan ada juga yang sudah jadi pegawai, bahkan sudah jadi buka kios, sudah ada yang jadi PNS di sini anak-anaknya mereka. Dan alhamdulillah program Pak Harto sudah sangat bisa dikatakan sangat-sangat berhasil, teman-teman. Salah satu contoh keberhasilan transmigran ini bisa kita saksikan, masih ada saksi hidupnya. Beliau namanya Pak Samuri. Itu waktu ditempatkan di sini usia beliau masih sekitar 19 tahun, teman-teman. Masih ikut orang tua. Tapi sekarang Pak Samuri sudah memiliki banyak sekali tanah. Tanahnya beliau di sini ada di mana-mana. Beliau infonya habis beli tanah sekitar 50 juta, sekitar 1/4 hektar. Alhamdulillah, itu menandakan bahwa beliau benar-benar sukses di perantauan seperti itu. Nah, sekarang ini nanti tanggal 28 bulan 1 ini ulang tahun Desa Panca Agung yang ke-43. Ya Pak De ya? Ya. Jadi Pak De, saya mau tanya-tanya bentar nih, boleh Pak De ya? Ya. Pak De, di sini sudah ada, kemarin di sini ikut orang tua Pak De ya? Ikut. Nah, ini namanya beliau nih Pak De Samuri, Pak De ya. Ikut orang tua Pak De? Ikut orang tua. Berapa bersaudara waktu itu Pak De ke sini? 4. Tapi yang ikut orang tua cuma 2. Cuma 2. Saya yang terakhir sama saya yang 2 sudah punya di Jawa sendiri. Oh, maksudnya yang ikut tren waktu itu cuman berdua sama adek ya Pak De? Iya. Adeknya sekarang di mana Pak De? Ada di sini juga. Di sini juga. Perempuan kan? Oh, perempuan. Jadi sekarang sudah, maksudnya sudah punya rumah. Sudah punya rumah sendiri. Iya. Ya. Terus waktu itu kan kita kan berdua. Terus jadi maksudnya jatah rumah dari orang tua itu 2 hektar kan, maksudnya lahannya itu. Iya. Terus aku begini, aku nggak minta. Iya. Pecah itu aku nggak minta, aku kasihkan adikku semua. Lahan ke-1, lahan kedua, sama pekarangan sama rumahnya itu aku kasihkan adikku semua. Iya. Terus aku kan masih bujang. Iya. Ada program pemerintah desa itu, orang yang pulang-pulang itu lahannya kan rumahnya kosong. Iya. Nah, jadi suruh ngurus
siapa yang mau ngurus nanti dapat sertifikat gitu. Alhamdulillah Pak De ngurus. Ya, aku dapat urus sampai selesai itu. Sampai selesai. Nah, makanya aku nggak minta dari orang tua kita sebanyak itu. Oh, berarti juga dapat hibah dari orang-orang yang transmigran yang pulang. Iya. Berarti dari dulu sudah banyak yang pulang-pulang juga Pak De ya? Banyak. Oh, banyak yang tidak betah. Nah, siapa yang bertahan ya itulah gitu. Dulu alasannya tidak betah di sini kenapa Pak De? Padahal kan lokasinya bagus di sini waktu itu. Soalnya begini, dulu itu aku dengar ya. Iya. Banyak yang sering lari lagi, dapat jatah sudah habis pulang. Pulang lagi. Dapat jatah habis pulang gitu. Oh. Sampai-sampai yang pulang ada 5 kali itu ditaruh di Irian. Gitu. Yang sudah berulang kali akhirnya disimpan di Irian. Kasih jauh. Kalinya jadi di sini daripada rumah yang banyak yang kosong, ada yang jangan berapa orang tuh dikumpulkan, siapa yang mau ngurus itu dapat. Termasuk Pak De salah satunya. Alhamdulillah itulah dapat rezeki dari yang kuasa lewat program yang begitu. Transmigrasi Pak De ya. Berarti Pak De ini termasuk ya kecipratan rezekinya lah. Iya, gitu. Jadi Pak De dulu kan tidak punya lahan sama sekali, tidak punya karena dihibahkan ke adik ya. Sekarang Pak De ada berapa lahannya, ada berapa luas? Kalau lahannya, lahan yang aktif sama tidak aktif lah semuanya lah keseluruhan. Keseluruhan kalau ya sekitar 5 hektaran tapi 8 sertifikat. 8 sertifikat. Iya. Soalnya aku kalau beli itu biarpun 1/4 hektar tapi yang sah ada surat. Yang sah ada surat. Oh. Gitu. Jadi awalnya yang sama sekali tidak punya sekarang sudah punya 5 hektar lebih Pak De ya. Iya. Ini rencana mau nambah lagi nih Pak De. Ya, kalau itu dari yang kuasa. Dari yang kuasa. Soalnya begini, kalau namanya tanah itu kita nggak bisa istilahnya kita harus punya tanah sekian. Iya. Kalau yang kuasa nggak memberi pada kita. Betul sekali Pak De. Jadi saya mau tanyakan ini Pak De, sudah sejauh mana nih Pak De transmigrasi mengubah hidup Pak De ini sudah seperti apa? Sudah sejauh mana merubah hidup Pak De nih? Apakah lebih baik atau menyesal ke sini Pak De atau bagaimana? Kalau saya Mas, sejarah saya ya, dari awal kita itu di Jawa itu nggak punya tanah sendiri. Nggak punya tanah sendiri. Sejarahnya begini, kalau di Jawa itu di desa Dukuhan Magersari, desa Bajulan, kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Woi, masih hafal. Nah, itu kita itu tanah jawatan. Kalau di sini Indutani. Apa itu Pak De? Itu tanah pemerintah jawatan perhutani. Oh gitu. Itu. Di situ itu istilahnya kita boleh istilahnya mengelola tapi nggak punya hak sendiri, bukan. Oh, cuma hak pakai aja. Pakai. Bukan hak milik. Bukan. Pajaknya itu bukan uang. Apa Pak De? Kerja bakti tiap minggu. Pajaknya? Iya. Itu cuma 1/4 hektar. Terus ada program transmigrasi, kita ikutlah ke sini, gitulah. Istilahnya merubah nasib dari pemerintah, program pemerintah begitu. Alhamdulillah kita di sini istilahnya ya kalau dibikin bahagia ya sudah bahagia, sejahtera bagi kita. Daripada di Jawa nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Pak De ya. Berarti program transmigrasi ini betul-betul sangat membantu kehidupan Pak De ya. Betul itu. Karena saya dengar Pak De ini sudah sawitnya sudah berapa, keseluruhan sawitnya kalau panen sudah berapa ton Pak De? Ya, kalau sawit itu kalau 1 hektar itu juga nyampe 3 ton lebih. Tapi kan istilahnya itu belum semua. Itu yang baru 2. Soalnya kita itu menanam sawit itu baru-baru. Masih anaknya sekolah, belum selesai, belum kuliah, belum wisuda. Kita nggak berani. Soalnya yang paling penting kan paling utamakan untuk biaya anak kita waktu kuliah. Betul sekali Pak. Soalnya kita modalnya kan bukan dari apa-apa, dari tangan kita sendiri. Betul. Gitu. Ini Pak De ini kan umurnya sekarang berapa Pak De sama istri? 59. 59. Sama istri sama? Hampir sama. Hampir sama. Berarti ini Pak De kelahiran tahun 64. Intinya Pak De sekarang umurnya sekitar 60-an lah Pak De ya. Tapi kerja di lahan ini masih sangat kuat ini. Nanam sawit, nanam jagung, nanam kitela apa ya, ubi ya Pak De ya. Ubi rambat itu berdua-dua aja ini, ngumpuk berdua Pak. Ini masih sangat ulet kerjanya nih Pak De nih ya. Luar biasa. Apa tips semangatnya yang bikin Pak De semangat ini? Apa karena hasilnya sudah jelas atau bagaimana? Saya semangatnya ini menggebu-gebu saya lihat ini. Kala-kala pemuda ini Pak De. Begini loh. Kalau saya bikin semangat itu pertama, kita itu hidup
Kalau untuk saya sendiri gampang aja, istilahnya sudah makan cukup. Tapi ke depan itu saya memikirkan ke depan anak cucu saya nanti bagaimana, harus kita sudah tempatkan. Soalnya ada kata-kata itu orang itu yang bijak itu harus memikirkan anak cucu. Begitu program saya. Begitu. Berarti Pak Ade ini enggak untuk saya sendiri, untuk gitu. Yang bikin semangat ini mau nanam gila-gilaan, beli lahan gila-gilaan itu karena investasi untuk anak cucu Pak De. Iya. Oh, siap. Soalnya siap, kita begini, kita masih kuat kerja, harus kita kerja sekuat tenaga. Betul. Ke depan kalau kita nanti sudah tua, nggak kuat kerja, kemana lagi? Yang penting anak yang ngurus gitu loh. Begitu maksud saya begitu. Oh, seperti itu. Luar biasa sekali Pak De ya. Nanti Pak De ini kan saya lihat rencana ke depannya Pak De, apalagi cita-cita Pak De yang belum terlaksana nih, apa kira-kira yang keinginan Pak De yang benar-benar pengen ini tapi belum bisa, atau bagaimana, gimana Pak De? Apa yang cita-cita saya ya Mas? Ya. Di sini lahan ini kan nggak jauh dari pemukiman. Ya. Perumahan. Ya. Ini sekitar 200 meter aja. Iya. Dalam hati saya ke depan ini mudah-mudahan lahan saya di sini kan sudah sekitar 2 hektar. Iya. Yang maksudnya enggak ditanami perkebunan. Iya. Untuk pertanian. Iya. Itu ke depan nanti siapa tahu orang itu nggak tahu batasnya kan. Iya. Ini ke depan mudah-mudahan jadi kampung. Makanya kita awali bikin gubuk di sini begini. Jadi gubuknya ini ya. Iya. Luar biasa. Kalau saya bikin gubuk begini, anak-anak kita, cucu saya pasti kerasan di sini di awalnya. Ya. Kalau nanti ke depan kita tinggalkan kembali, maksudnya sudah kita awali, siapa tahu nanti gini jadi kampung gitu. Jadi kampung, jadi rame Pak De ya. Maksud saya begitu. Ada perumahan juga. Maksud saya memang seperti begitu. Itu. Harapan saya. Ya semoga lah harapan Pak De bisa tercapai Pak De ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak De, agak-agak ini. Dulu waktu daftar Tran itu susah atau mudah Pak De? Kalau daftarnya ya agak susah juga. Soalnya begini, waktu seleksi di Surabaya, itu mau ke sini tuh orang Tran itu harus punya gandengan suami istri. Kalau saya kan sama mama, bukan bapak. Mamaku kan janda. Jadi saya tuh masih kecil, dibilang begini, kalau masih kecil bisakah jadi kepala kakak? Nah, itu pertanyaan orang dinas transitus itu kan. Gitu. Tapi banyak yang jawab ini biar kecil kan kerjanya kuat. Iya betul. Nah, dari kecil kan kita istilahnya mandiri Mas. Nggak punya, istilahnya bapak saya kan nggak sama-sama kita. Jadi kita masih belum sekolah itu sudah mulai kita belajar kerja. Betul. Gitu loh. Akhirnya di situ dipilih lah Pak De ya. Ya maksudnya ya bisa masuk. Nah ini kan mengenai kemarin kan ada transmigrasi lokal nih Pak De, yang diterima 55 KK, yang daftar 1000 orang. Dulu Pak De begitu juga kah? Enggak, kita Tran umum. Maksudnya gimana Pak De? Maksudnya Tran umum ini. Maksud saya gini Pak De, yang daftar dulu banyak kah Pak De? Enggak. Berarti kurang peminatnya dulu? Kurang, takut kan. Banyak yang takut. Wah, bilangnya takut naik pesawat, kalau lewat laut takut naik kapal gitu. Jadi yang jauh bilangnya. Jadi artinya waktu itu dulu yang mau trans itu dicari, bukan mencari, dicari ya. Iya. Berarti kurang dulu orangnya mau berangkat ke sini. Paling banyak tapi orang yang dari Nganjuk itu. Satu desa tempat saya itu paling banyak sendiri. Nganjuk ya Pak De. Nganjuk. Artinya gini Pak De, berarti di sini dulu masih banyak rumah yang lahan yang kosong mau diisi, cuman orangnya yang mendaftar kurang ya. Orang yang mau daftar Tran kurang. Sudah datang pulang. Banyak data hidup, maksudnya habis jaminan hidup habis, banyak yang pulang, mau tran lagi gitu loh. Tran lagi. Iya luar biasa ya. Terima kasih pada informasinya. Semoga apa yang Pak De cita-citakan, harapkan itu bisa dikabulkan Pak De ya. Amin ya rabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.